Dari kecil sholat kita nggak berkualitas. Mungkin kita punya nasib yang sama ya. Saya, Anda, dan beberapa jamaah yang lain barangkali juga punya kondisi yang sama. Saya bisa sholat dengan betul-betul menyesuaikan dalil itu setelah membaca buku Sifat Sholat Nabi SAW karya Syekh Albani. Sebelum itu mungkin nasib sholat saya sama seperti yang lain. Dan dulu sempat juga sholatnya mengikuti gaya sufi. Gitu ya. Merenung dulu sebelum sholat, ketika takbir susah sekali. Gitu. Ya, sempat mengalami situasi seperti itu. Terus bagaimana dengan sholat-sholat kita di masa silam yang mungkin ada yang amburadul, ada yang gak tumak nina, ada yang hilang khusyuk 100%, ada yang gak karuan. Ada seorang sahabat yang datang masuk masjid. Nama hadisnya adalah hadis musik fi sholatihi. Ya. Lalu sahabat ini melakukan sholat. Selesai sholat, menghampiri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta apa? Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena tadi sholatmu batal. Diulangi sholatnya. Sholat lagi dia, salah lagi. Menghampiri Nabi SAW. Kemudian beliau minta, Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, karena sholatmu batal. Itu sampai 3 kali. Setelah yang ketiga, sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira dhak, fa'alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan itu. Tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW sholat minimal yang berstatus sah. Kalau kurang dari itu batal. Dan penyakitnya orang ini adalah dia tidak membaca, dia tidak tumak nina. Nah, dalam hadis itu Nabi SAW tidak menyuruh orang ini untuk mengulangi sholat dia yang sudah lampau. Padahal dia mengatakan bagaimana? Ma uhsinu ghaira dhak. Aku nggak bisa sholat yang lebih baik dibandingkan ini. Berarti sholat dia selama sebelum ketemu Nabi SAW ini, sholatnya ya nggak karuan. Yang dihukumi batal oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak perintahkan agar dia mengulang sholat di masa silam. Ada juga orang yang ketemu Hudzaifah ibn Yaman, sholatnya nggak tumak nina. Lalu ditanya oleh Hudzaifah, sudah berapa lama sholat kayak gini? 40 tahun. Kata orang tadi. Masya Allah. Kalau kamu mati sholatmu kayak gini, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu mati dalam kondisi di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahaya ya. Ya. Akhirnya diajari gimana cara sholat yang benar. Dan dalam riwayat itu Hudzaifah tidak meminta agar dia ngulangi sholat-sholatnya yang telah lewat. Sehingga yang diulangi hanya sholat yang waktunya masih ada. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah arahkan kepada kita untuk bisa belajar sholat dengan baik, belajar agama dengan baik. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba di antara min ajallin ni'am, termasuk di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah Allah berikan seorang guru yang bisa membimbing dia untuk menjalankan agama ini dengan benar. Paham ya maksud saya? Ada orang yang dia dalam agama Islam ini gurunya nggak benar. Sehingga sholatnya nggak benar, ibadahnya nggak benar, bahkan akidahnya rusak. Dirusak oleh siapa? Oleh gurunya. Maka bagian dari nikmat Allah, ketika ada orang sudah dikasih oleh Allah hidayah Islam, Allah berikan dia seorang guru yang bisa membimbing dia untuk belajar agama ini dengan benar. Dan itu layak kita syukuri. Wallahu a'lam.